Hai, welcome to Artocles. Ternyata minggu ini long weekend juga ya, dan baru masuk kerja atau sekolahnya itu hari Selasa atau ada yang hari Rabu. Walaupun badan masih capek banget karena olahraga, tapi saya bakal temenin kamu dengan kasus yang menarik hari ini. Kita berkenalan dengan wanita kelahiran tahun 75 bernama Nurmala Kadri yang berasal dari Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dia sangat cantik, baik, lembut, lucu, dan banyak disukai teman-temannya karena humoris dan suka membantu. Pernah bekerja di pabrik garmen kota Semarang selama 5 tahunan, sampai kemudian diam-diam nikah siri dengan pengusaha batok di tahun 2011 yang bikin perempuan tersebut berhenti kerja dan hidup tenang menjadi simpanan. Sayang, usia perkawinannya tidak bertahan lama. Sang suami bosan pengen cari yang lebih muda, kencang, dan rapat. Makanya pisahlah mereka secara baik-baik dan Nurmala pun mendapat sejumlah uang yang dipergunakannya untuk buka usaha kecil-kecilan di Pasar Johar, Semarang. Dia jualan aksesoris, perhiasan imitasi, skincare, dan body lotion yang lumayan sih pendapatannya kalau untuk nafkahi diri sendiri. Sebenarnya beberapa kali perempuan tersebut menjalin hubungan sama pria baru dengan niat serius akan menjalin rumah tangga, tapi kebanyakan cowok yang datang hanya minta-minta duit, pada pengangguran, dan malah ada yang memanfaatkannya sebagai pohon uang untuk bisa bayarin cewek lainnya kencan. Nurmala punya adik di Semarang yang bernama Umar Basra, usia 30 tahun yang sudah menikah. Lelaki ini yang selalu menjadi tempat curhatan keluh kesah kakaknya yang sering dipermainkan cowok-cowok brondong. Sering dinasehatin ya, mungkin Nurmala kesepian juga. Akhirnya tetap aja terjerat lagi pada pria yang sama. Padahal dia cantik dan bodinya oke, rajin olahraga dan pinter dandan. Wajarlah ya, pelanggannya banyak yang minta diajarin makeup sama dia. Sampai di awal tahun 2017, Nurmala ngaku sama adiknya baru diputusin lagi sama pacar baru yang merupakan pengusaha permen, sampai bikin hancur hati dan sakit-sakitan. Nurmala pun balik ke Wonogiri selama sebulanan untuk introspeksi diri. Kenapa hubungannya nggak pernah ada yang berjalan mulus? Dia nggak jualan selama 2 bulanan sampai dicariin sama customernya. Bulan Maret 2017 akhirnya balik ke Semarang untuk tampil sebagai pribadi baru yang lebih tangguh serta menawan. Tokonya pun dibuka kembali. Mabar Kriminal update video 3 kali dalam seminggu untuk ngasih kamu info dan kasus terbaik dari seluruh dunia. Ada yang baru dan viral, ada juga yang sudah lama namun menarik. Segala yang berhubungan dengan misteri dan konspirasi akan dibahas secara lugas dan singkat sesuai keinginan kamu. Kasus kriminalnya udah pasti dipilihkan dari rangkaian kejahatan dengan konflik yang menebarkan dan juga plot twist. Sebagian pasti udah tahu channel Mabar Kriminal yang lagi naik daun. Buat yang belum, saya sarankan cek segera channelnya yang tentu aja link menuju ke sana udah disematkan di kolom komentar. Setelah nonton sampai habis video ini, kamu bisa langsung ke Mabar Kriminal. Bulan Juli 2017, Nurmala dihubungi oleh teman semasa kerja di pabrik garmen dulu bernama Esther Sigalingging, usia 36 tahun yang kini sudah berkeluarga di Bandar Lampung. Awalnya ngobrol dari sosial media, kemudian Nurmala banyak curhat yang mengenai pernikahannya yang kandas kemarin, sampai beberapa hubungan yang tidak berhasil dengan pria-pria lainnya. Makanya kemudian dengan iseng si Esther mengundang temennya itu untuk datang aja ke Bandar Lampung, jalan-jalan, reunian sekaligus menghadiri pesta pernikahan adiknya Esther. Nurmala mikir ini adalah ide yang baik supaya bisa healing dan juga ngejajal Pulau Sumatera. Makanya dia berangkat pada bulan Agustus 2017 dan berada di Lampung selama 8 hari. Esther menggambarkan betapa bahagia dan semangatnya Nurmala berada di sana, bahkan sangat menghormati budaya Batak dan Lampung yang mendominasi acara pernikahan adiknya. Bahkan semua mereka nyebut dia sebagai Tante Wonogiri, Tante Wonogiri, karena Nurmala yang menyuruh manggil begitu. Ia nggak segan mengeluarkan banyak uang untuk nyawer pada ponakan,
dan juga saudara bocil dari Esther. Pas mau balik ke Semarang aja rasanya kok berat banget, tapi ya harus pulang lanjut jualan supaya bisa makan. Saat iseng buka akun sosmed, ternyata Nurmala baru tahu si Esther ini pernah tinggal selama setahun di Thailand karena ada kerjaan dan fotonya cukup banyak diposting. Sampai kemudian perempuan itu ngelihat ada seorang pria tampan yang foto bareng Esther. Rame-rame sih, bukan berduaan, wajahnya tampan bikin kesemsem. Dia coba klik fotonya yang di-tag, ketahuanlah bernama Nigan Wongsaka yang ternyata cuma punya 2 foto dan gak ada apa-apa di beranda Facebooknya. Kayaknya bukan tipe pemain sosmed, makanya iseng nanya-nanya pada Esther mengenai sosok tersebut yang langsung diterangkan sama sahabatnya bahwa Nigan adalah cowok cool di Bangkok yang bekerja sebagai kontraktor. Dia ramah dan berwawasan luas. Seandainya Nurmala pengen kenal lebih dekat, Esther punya kok nomor WA-nya, tapi harus minta izin dulu ke orangnya. Gimana? Dan setahu dia juga Nigan belum nikah, siapa tahu aja mau nambah temen. Nurmala malu-malu namun kemudian menolak dengan alasan udah banyak WA masuk dari cowok-cowok ganteng, takut nggak bisa ke-handle kalau membludak. Akhirnya batal. 2 bulan kemudian, Esther mendapat pesan dari Nurmala yang bilang minta nomor kontak si Nigan lah untuk iseng-iseng nambah kawan curhat tengah malam. Langsung dikasih kok sama Esther tanpa minta-minta izin. Nurmala mulai kirim pesan duluan memperkenalkan diri sebagai sahabat Esther yang baru dibalas oleh Nigan 2 hari kemudian. Saling nyambung chatting, kemudian telepon-teleponan tapi jarang, palingan 3 kali dalam seminggu dengan durasi pendek karena ada sedikit permasalahan dalam bahasa. Seringnya pakai bahasa Inggris yang gak terlalu fasih. Nurmala belajar bahasa Thailand dikit-dikit, begitu juga sebaliknya. Nigan pakai bahasa Indonesia tapi masih terbata-bata. Bahkan selama sebulan berkenalan udah 2 kali melakukan video call karena sama-sama penasaran dengan tampang masing-masing. Takutnya pada nipu ngasih foto orang lain. Padahal mah emang beneran itu wujud asli mereka. Keanehan mulai terjadi pada bulan Desember 2017 saat Nigan mengirim pesan dari nomor baru karena nomor handphone yang lama terblokir pihak provider. Awalnya Nurmala curiga, tapi saat dia hubungi nomor lama Nigan emang tidak tersambung. Sekarang saling chat hampir tiap malam berlanjut terus sampai ke bulan Februari 2018. Kenapa saya bilang aneh? Sebab sejak ganti ke nomor baru, si Nigan lebih sering ngirim pesan. Dulu tuh kalau bukan Nurmala yang chat pertama atau ngajakin teleponan pasti anyap. Sekarang mah Nigan lebih agresif. Nelfonnya pun udah nggak sebentar, bisa lama dari malam sampai ke subuh. Bahasa Indonesianya juga lebih lancar dibanding sebelumnya. Bahkan selalu aja pria tersebut menyuruh Nurmala untuk datang ke Bangkok nemuin dirinya agar ada progres mengenai hubungan mereka yang gak sebatas teman online aja. Loh, siapa tahu emang cocok dan berjodoh. Sampai kemudian Nurmala janji akan segera ke sana karena emang dia akan beberapa kali ke Cina atau ke Bangkok untuk belanja keperluan jualan seperti skincare, baju, atau kolagen pemutih. Nanti akan segera dihubungi kalau jadi ke Thailand. Pada Selasa 3 April 2018, Nurmala bersama adiknya Umar berangkat ke Bangkok dan berada di sana selama 3 hari pertama untuk belanja-belanja serta mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti yang biasa mereka lakukan. Dia pun menghubungi Nigan untuk ngajak ketemu, namun lelaki tersebut menolak berjumpa jika si Umar ikutan juga. Nurmala bilang ya udah ketemuan di mall atau kafe berdua aja. Umar nunggu di hotel, nggak bakal diajak kok. Tapi dengan berbagai alasan, Nigan tetap menolak untuk jumpa karena pengen bisa bermesraan, bukan sekedar makan ataupun ngopi. Kalau emang Nurmala serius, mendingan suruh dulu adiknya pulang ke Indonesia. Sebenarnya Umar sempat menolak karena curiga dan takut terjadi apa-apa sama kakaknya. Namun Nurmala maksa dan pria yang mau dijumpai juga kan katanya teman Esther. Akhirnya sang adik balik sendirian ngebawa barang belanjaan mereka sembari nyuruh kakaknya untuk berhati-hati, jaga diri, dan jangan segan nelpon kalau ada hal yang tidak mengenakan. Pada Senin 9 April 2018, akhirnya Nurmala mengundang Nigan ke Hotel Nap tempatnya menginap, lalu bertemulah dengan seorang pria berbeda di lobi hotel yang memperkenalkan diri sebagai Danai Jirawan usia 29 tahun yang merupakan sahabat Nigan. Si Nigannya lagi ada urusan, jadi nyuruh dia datang karena nggak enak, udah keburu janji.
Awalnya Nurmala tetap bertahan mau ngobrol di lobi aja. Namun Danai maksa terus ngajakin masuk kamar karena ada hal yang harus disampaikan berhubungan dengan Nigan. Sempat maju mundur niatan, mereka ngobrol pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Hingga akhirnya perempuan itu nekat yang ngebawa Danai ke kamarnya, di mana langsung terkuak pengakuan bahwa Nigan sebenarnya sudah menikah dan gak bisa menemui Nurmala. Jadi orang yang ngajak ngobrol selama beberapa bulan terakhir adalah Danai yang pura-pura jadi Nigan. Dan alasan kenapa ganti nomor ya karena diblokir oleh Nigan, sebab ketahuan sama istrinya kemarin mereka sempat video call. Bener-bener ya Nurmala nangis dan ngerasa ditipu, namun apa boleh dikata, dia akan pulang ke Indonesia dan berharap bisa menemukan belahan hati yang lain. Tapi dilarang oleh Danai, disuruh nunggu sebab dalam 2 atau 3 hari selanjutnya, Nigan mau ketemu sebentar untuk meminta maaf. Nurmala nolak ya buat apa lagi, tapi Danai tetap menyuruh bersabar. Dia yang akan ngebayar biaya hotel Nurmala untuk 3 hari selanjutnya. Pada Kamis 12 April 2018 kenyataannya, Nurmala nggak mendapat kabar apa-apa lagi dari Danai mengenai kejelasan akan bertemu dengan Nigan. Siangnya, dia niat check out hotel untuk mencari tiket pesawat balik ke Jakarta, karena untuk kamar yang dibayarkan Danai udah habis waktunya. Sekitar jam 1 saat masih di lobi, tiba-tiba lelaki itu datang mendadak, lalu memesan kamar lagi supaya Nurmala tidak jadi pulang. Entar malam katanya Nigan akan datang, check-in lagi, entar ditemenin sama Danai. Berat banget rasanya karena Nurmala mau balik secepat mungkin. Dia perlu jualan. Apalagi semalam kan udah curhat sama Esther tentang keadaan di Bangkok. Temennya itu justru nyuruh segera pulang sebab nggak kenal sama Danai. Takutnya semua bohong untuk menjebak Nurmala aja. Kenyataannya saat sore di hari yang sama, Danai malah mencoba grepe-grepe tubuh perempuan itu yang bikin Nurmala ngamuk, lalu berlari keluar kamar, dikejar sampai ke lobi, dan malahan Danai teriak dalam bahasa Thailand ke security untuk menahan Nurmala karena mencuri uang lalu berusaha kabur. Tahu dirinya disergap, malahan perempuan itu bergegas ke area belakang hotel tapi nggak ada pintu keluar. Masuk ke restoran yang bikin semua orang kaget, sebab Nurmala teriak histeris dalam bahasa Indonesia dengan wajah merah sambil nunjuk-nunjuk ke arah Danai. Atas permintaan Danai, perempuan itu diseret rame-rame balik ke kamar 243, hanya berdua di dalam sana. Sampai 1 jam kemudian lelaki tersebut telepon resepsionis untuk minta dipanggilkan polisi dan ambulans karena Nurmala tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit Vestani. Sayangnya 3 jam kemudian, Nurmala dinyatakan meninggal di usia 42 atas luka akibat tusukan pisau buah di kamar hotel. Danai menolak ditunjuk sebagai pelaku. Dia bilang justru mencoba untuk menolong sebab Nurmala ngamuk seperti orang kesurupan lalu menyakiti dirinya sendiri. Pihak kepolisian cukup pintar dan adil dalam menanggapi apa yang terjadi sore itu di NAP Hotel. 14 orang saksi yang terdiri dari security, pelayan resto, resepsionis dan petugas kebersihan, plus CCTV hotel pastinya dikumpulkan, yang menyatakan bahwa Nurmala diteriaki maling oleh Danai, yang bikin perempuan tersebut tantrum dan mencoba melawan petugas. Mereka nggak tahu pasti kejadian detailnya, makanya mencoba untuk menenangkan kala itu. Sebagian mengira Nurmala gila, sebagian bilang kesurupan. Jadi nggak ada bukti tentang pencurian uang yang dikabarkan tersebut. Dari hasil penyelidikan sebenarnya ditemui ya sidik jari Danai pada pisau yang menancap di tubuh Nurmala. Namun lelaki itu beralasan bahwa dia akan berusaha menghentikan tindakan nekat Nurmala, tapi kalah kuat. Jangan tanya kenapa ada pisau dalam kamar hotel. Ya karena penginapan tersebut menyediakan buah sebagai welcome refreshment, dan ada alat pengupas apel, mangga, serta jeruknya, yaitu pisau tersebut. Pihak keluarga Nurmala yang diwakili pengacara Kwan Run Prachumchai kemudian mencari bukti kuat untuk bisa menyeret Danai ke persidangan karena yakin bahwa lelaki asal Nakhon Pathom tersebut bersalah. Akhirnya berhasil membuktikan bahwa Danai punya catatan kriminal pelecehan terhadap 14 wanita sebelumnya yang semuanya itu perempuan pendatang, turis wanita dari luar Thailand. Danai juga pernah ditangkap lalu berhasil keluar dengan membayar jaminan.
Terus apa hubungannya dengan Nigan yang pernah saling telepon dan video call dengan Nurmala dulu? Lelaki berusia 36 tahun itu pun muncul di pengadilan dan bersaksi bahwa Danai adalah sepupunya. Nigan sempat melayani semua percakapan dengan Nurmala beberapa bulan sebelum nikah, namun setelahnya dicuekin demi menghormati istrinya. Tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi, tapi dia pernah cerita pada Danai mengenai Nurmala, sampai muncul niatan jahat sang sepupu dengan meretas handphone Nigan dan mengambil alih semua percakapan dengan Tante Wonogiri tersebut. Suara mereka kebetulan mirip, bahkan semua kontak yang ada di handphonenya terblokir entah bagaimana caranya hingga Danai berhasil berkomunikasi lancar dengan Nurmala tanpa perlu video call lagi. Perempuan itu percaya aja karena obrolannya sinkron dengan Danai yang udah ngebaca semua chat mereka sejak awal. Pihak kepolisian di Bangkok emang gak bisa sih membuktikan dengan gamblang bahwa Danai adalah pelaku kejahatannya. Namun, hakim berpengalaman udah tahu mana orang yang jahat atau tidak. Berdasarkan catatan kriminal, sidik jari dan DNA di tubuh serta baju Nurmala, dan juga history chat di mana lelaki tersebut banyak memberi kebohongan pada Nurmala, akhirnya nih, pada hasil keputusannya per hari Selasa, 18 September 2018, hakim menyatakan bahwa Danai Jirawan bersalah dan terkena tuntutan penyerangan yang merenggut nyawa orang lain. Dia juga dituntut untuk perlakuan tidak senonoh pada Nurmala dan wanita turis yang datang ke situ. Lelaki berusia 30 tahun tersebut pun terkena hukuman penjara seumur hidup. Sementara tubuh Nurmala sudah dipulangkan ke Wonogiri sejak bulan Mei 2018. Nigan Wongsangka terbebas dari segala tuduhan karena tidak terbukti ikut terlibat dengan kejahatan tersebut. Ia tidak tahu sama sekali bahwa Danai sudah bohong dan mengundang Nurmala ke Bangkok untuk digrepe-grepe. Bagaimana menurut kamu? Percayakah bahwa Danai yang menghabisi Nurmala di kamar hotel karena menolak diraba-raba? Atau yakin pada ucapan pemuda tersebut yang bilang Nurmala menyakiti dirinya sendiri karena kesurupan? Sebab sampai sekarang, Danai masih bersikukuh tidak bersalah. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.